Halo Bapak Ibu, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dr. Alta Morosunjaya. Saat ini saya bekerja di BINUS University sebagai BPS Graduate Publication Unit Manager. Selain itu saya juga sebagai faculty member di BPS Master Program dan School of Information System. Hari ini saya akan membagikan sharing ya, terkait dengan bagaimana mencari outlet publikasi Trindex Scopus melalui website schemagojr.com, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi website ini ya, schemagojr.com. Nanti Bapak Ibu pilih jurnal rank. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa melakukan eksplorasi dari bidang ilmu dan sub bidang ilmunya. Jadi di sini contohnya saya gunakan bidang Business Management and Accounting, sub sectionnya marketing. Nah, kita juga bisa sebenarnya mencari dari region maupun countries. Ya. Nah, dari skema GoJR ini mereka akan memetakan setiap 2 tahun ya Bapak Ibu, kuartilnya Bapak Ibu. Jadi apabila ada jurnal itu akan dievaluasi setiap tahun untuk diasess kinerjanya Bapak Ibu. Jadi ini beberapa contoh jurnal yang ada di Q1 Bapak Ibu. Nah, dengan skema GoJR ini kita bisa melihat gitu kinerja dari sebuah jurnal ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai contoh ada Journal of Marketing Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat SCR value-nya adalah 7,461. Ya. Maka karena SCR ini paling tinggi di bidang itu, maka dia akan masuk ke dalam Q1 atau menjadi top jurnal di bidang marketing Bapak Ibu. Nah, kemudian yang dari sini kita bisa lihat apa? Yang kedua adalah dari total docs yang diterbitkan dalam setahun Bapak Ibu. Ini contohnya 2021. Ya. Nah, memang pertumbuhan atau perubahan ini kita akan filter ya dari tahunnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari sini. Kemudian kita juga bisa lihat performa dari citasinya Bapak Ibu. Ya, berapa banyak citasinya ya, dan berapa banyak dokumen yang disitasi Bapak Ibu. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana performa dari jurnal tersebut ya. Harapannya apa Bapak Ibu? Pada saat kita submit ke jurnal ini, memang peluang riset kita akan disitasi tentunya makin akan besar. Karena apa? Karena jurnal ini memang sudah terbukti atau proven ya performanya sangat baik Bapak Ibu. Ya. Berikutnya ada juga statistik terkait dengan berapa referensi per dokumen. Ya, jadi per paper yang publish di sana ada berapa referensinya. Ya. Ini kita bisa buat ya, patokan pada saat kita melakukan literatur review Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, apabila kita klik gitu ya, jurnal marketing itu kita klik gitu ya, maka akan menampilkan tampilan seperti ini ya. Jadi yang pertama akan kelihatan dari negara mana gitu ya. Kemudian subjek areanya di mana. Ya, jadi salah satu tips juga ya, apabila kita submit ke sebuah jurnal, pastikan riset kita ini sesuai dengan subjek area dan kategori dari jurnal tersebut. Gitu ya. Kemudian kita bisa cek juga ISSN-nya, kemudian kita bisa cek juga homepage-nya. Jadi ini membantu kita ya untuk terhindar dari fraud. Ya, jadi seperti kita pahami banyak sekarang terjadi fraud di dunia publishing. Kenapa? Karena ya kita tahu ya artikel processing charge-nya juga cukup besar gitu ya. Nah, sehingga perputaran uang di situ juga akan cukup besar gitu. Jadi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab itu menghijack ya atau membuat homepage bayangan gitu ya atau duplikasi gitu. Nah, supaya kita terhindar gitu ya, kita bisa melakukan verifikasi dari website ini contohnya gitu ya, karena mereka akan membantu atau menyediakan link yang reliable Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini kata beda, ya kita perlu waspadai website tersebut legal nggak gitu ya. Nah, kemudian
di kuartil juga kita bisa lihat per subjeknya. Ya. Jadi kadang-kadang bisa juga jurnal itu Q1 di marketing, ya. Tetapi Q2 di business and international management. Jadi pada saat kita memilih gitu ya, menentukan jurnal itu di kuartil mana, kita juga sebenarnya harus melihat dari sisi subjeknya gitu ya, sub-subjeknya gitu. Ya, sehingga ya kadang-kadang kita butuh untuk requirement tertentu ya, baik untuk pendidikan maupun untuk kepakatan dosen Bapak Ibu. Ya. Dan di sini juga disajikan informasi coverage. Ya, jadi di covernya sampai tahun berapa. Gitu ya. Nah ini tahun 2022 biasanya nanti akan diupdate yang akan datang biasanya ya. Jadi di sini mungkin bisa saja terakhir tahun lalu gitu. Tapi nanti kita bisa cek juga di Scopusnya muncul nggak gitu di tahun 2022. Ya, jadi ya informasi ini kadang-kadang bisa saja misleading ya Bapak Ibu ya, kesannya oh ini kayaknya 2022 belum terbit gitu. Tapi nanti kita bisa cross check juga di websitenya Scopus gitu ya. Nah jadi ini bagaimana nanti kita juga melihat performa gitu dari jurnal tersebut dari websitenya Skimaku ya. Baik Bapak Ibu, ini merupakan sharing terakhir atau slide terakhir dari saya. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan insight ya, dari bagaimana kita berburu jurnal untuk publikasi, ya, baik untuk keperluan kelulusan studi kita atau kenaikan pangkat kita. Ya. Jadi itu dari saya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat Bapak Ibu.